Hai semua, ketemu lagi di channel aku, May Kitchen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi resep bagaimana cara memasak rendang daging berempah. Nah, resep ini saya dapat dari buku masakan yang saya baca. Resep ini agak berbeda cara memasak rendang di Indonesia. Kalau di Indonesia, rendang biasanya rempahnya tidak terasa di lidah dan di hidung. Tapi resep kali ini terasa rempahnya. Kalau disuruh memilih, saya lebih suka rendang Indonesia. Nah, ingin tahu cara memasaknya? Tonton terus video berikut sampai selesai ya. Langkah pertamanya saya ingin buat kelapa hitamnya dulu ya. Untuk sebutan aslinya dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu. Nah, kalau di Malaysia masyarakat sini menyebutnya kerisik. Nah, di sini saya ada sekitar setengah biji kelapa parut. Pertama-tama panaskan minyak sedikit. Apabila sudah panas, masukkan kelapa. Nah, kita gongseng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan ya. Saat menggongseng kelapa, lebih baik diaduk terus ya, agar warnanya merata. Setelah kecoklatan seperti ini, kita angkat, lalu kita masukkan ke dalam mesung. Lalu kita tumbuk sampai halus dan terlihat mengeluarkan minyak. Barulah kita angkat dan asinkan terlebih dahulu. Untuk menumbuk kelapa ini, ada baiknya setelah masak terus ditumbuk, karena menurut saya lebih cepat halus dan minyaknya cepat keluar. Setelah halus dan terlihat berminyak seperti ini, kita angkat dan asinkan terlebih dahulu. Nah, untuk bahan-bahan yang kita tumbuk halus, di sini saya sediakan 9 biji bawang merah, 10 biji bawang putih, 10 biji cabai merah. Kalau suka pedas boleh tambah lagi cabenya ya, sesuai selera masing-masing. 4 inci jahe, 4 inci lengkuas, 2 batang serai dipotong kecil-kecil ya. Pertama-tama masukkan cabai ke dalam mesung. Nah, di sini saya pakai cara manual saja, kemudian kita tumbuk halus. Nah, kalau guna penghalus bentuk seperti ini, hati-hati ya, karena bila waktu biji boleh terbang masuk mata. Nah, untuk jenis cabai di Malaysia, cabai yang tersedia kecil seperti ini berbeda dengan Indonesia. Selalunya kita guna cabai keriting dicampur dengan cabai rawit. Ada lagi jenis yang besar, warna merah dan hijau. Cuman selalu saya pakai jenis cabai yang seperti ini. Setelah cabai halus, kemudian saya masukkan potongan serai. Kita tumbuk lagi. Kalau biasanya mama saya masak serai hanya diketuk saja lalu diikat simpul. Tapi dalam resep buku yang saya baca, ditumbuk atau di blend biar cepat. Setelah serai halus, kemudian saya masukkan bawang putih, tumbuk lagi. Nah, ini bumbunya saya gabung aja ya sekali. Setelah halus double aja, sebab saya malas keluarkan satu demi satu. Setelah halus kalian aja tumbuk jadi satu, nanti kita keluarkan sekalian. Setelah bawang putih halus, kemudian masukkan jahe dan lengkuas. Tekstur jahe dan lengkuas ini agak mudah, jadi senang halus atau lembut. Nah, bumbu yang terakhir adalah bawang merah. Kita masukkan satu demi satu, karena menurut saya bawang merah yang paling susah halus. Kalau dihaluskan secara manual seperti ini, setelah lembut kita keluarkan dan asinkan terlebih dahulu. Karena dihaluskan secara manual, teksturnya seperti ini sudah dikira halus ya. Nah, step selanjutnya saya mau potong daging lembunya dahulu. Di sini saya ada daging lembu 1 kg. Nah, kalau di Malaysia ini disebut daging lembu bahagian batang daging pinang. Di sini saya potong bentuk kecil-kecil saja ya, agar mudah dimakan apabila sudah masak nanti. Nah, untuk bahan pertamanya, ini daging yang sudah kita potong tadi. 1500 ml santan kelapa, bumbu halus, dan kelapa hitam tadi. Next stepnya saya mau tunjuk rempah tambahan untuk masak daging lembunya. 2 sendok besar ketumbar, 1 sendok besar jintan manis, 1 sendok besar jintan putih, garam secukupnya, misi secukupnya. Kalau tidak suka boleh di skip ya. Gula merah 3/4 bahagian, daun kunyit disimpul, 4 lembar daun salam, dan yang terakhir 3/4 sendok besar asam jawa. Kemudian dilarutkan dengan sedikit air. Cara memasaknya, pertama-tama kita panaskan minyak masak. Setelah panas barulah kita masukkan bumbu halusnya. Nah, kita aduk dan kita masak sampai baunya terasa. Nah, setelah baunya terasa, kemudian kita masukkan daun kunyit dan daun salam. Aduk dan masak sampai daun kunyit, daun salam, dan bumbunya wangi dan bumbunya agak masak. Setelah itu barulah kita masukkan jintan putih, jintan manis, dan ketumbar ke dalam bumbu halus dan kita aduk lagi sampai tercampur merata dan masak.
Nah, apabila saat menggoreng bumbu halus dan rempah lainnya kurang minyak, tinggal ditambahkan aja ya secukupnya. Apabila kita rasa bumbunya sudah cukup masak, kemudian kita masukkan daging. Kita aduk semula sampai bumbu tercampur merata ke dalam daging dan meresap sebentar. Kita aduk-aduk dan kita gongseng kering seperti ini. Sampai bumbunya merata seperti ini, barulah kita tambahkan sedikit santan kelapa ke dalam. Aduk-aduk lagi sebentar sampai bumbunya merata. Setelah itu barulah kita tambahkan ke semua santan kelapa ke dalam daging. Masukkan santan kelapa sampai daging tertutup ke semua ya. Rata-ratakan agar dagingnya tenggelam dan tidak terlihat. Dan bumbunya merata di sekitar daging. Karena saya rasa santannya kurang, saya tambahkan lagi. Untuk santan kali ini saya pakai santan yang saya peras sendiri ya. Kalau mau gula yang instan juga boleh, rasanya sama saja dengan yang kita buat secara manual. Kita masak sampai santan mendidih ya. Nah, setelah mendidih kemudian kita tambahkan gula merah. Kita aduk-aduk lagi agar gulanya larut dan merata. Adakah teman-teman yang lain masak rendang menambahkan gula merah? Nah, untuk saya ini kali pertamanya. Setelah gula larut, masukkan asam jawa ke dalam masakan dagingnya. Nah, kita aduk-aduk lagi sampai asam jawanya merata. Nah, kalau masak rendang stepnya ya begini, masukin bumbunya satu-satu, aduk-aduk lagi. Aku aja sampai bosan isi suaranya. Nah, karena saya rasa gula merahnya kurang, jadi saya tambahkan lagi sekitar 3/4 keping ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk lagi. Nah, setelah gulanya larut, kemudian barulah kita tambahkan garam dan micin. Kalau nggak suka pakai micin, teman-teman boleh pakai penyedap rasa sapi ya, biar rasanya lebih nikmat. Kita aduk lagi dan kita masak sampai airnya susut sedikit. Nah, apabila airnya sudah susut atau berkurang seperti ini, dagingnya hampir terlihat semua, kita masukkan kelapa hitamnya ke dalam, lalu kita aduk rata. Karena warna rendangnya kurang hitam, saya tambahkan lagi kecap pekat ke dalam masakan rendangnya agar warnanya cantik. Kita aduk dan kita masak sampai kuah rendangnya mengental ya. Nah, setelah saya tambahkan kecap pekat atau kental, nah warna rendangnya terlihat lebih menarik kan? Setelah kuah mengental, kita angkat dan letak di wadah yang sudah kita sediakan. Tara, rendang daging rempah siap disajikan. Rasanya enak juga dan lebih enak apabila saya simpan dalam kulkas 1 malam kemudian dipanaskan lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru lainnya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.